Kalau sampai sekarang nggak ada, maka gitu ya harus diadakan. Ada yang salah sama pendidikan kita, gitu ya. Next, next. Ya, apa saja sih academic support itu ininya cakupannya? Tadi akademik ya, secara akademik lah, secara kurikulum. Lalu kalau untuk behavior itu apa? School support program sama home support program. Seperti yang saya berikan tadi ya. Saya berikan contoh gitu. Jadi harus ada berkesinambungan. Jadi kalau dibilang bahwa harus ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah, bukan berarti sekolah manggil orang tua kalau ada masalah sama anaknya aja. Bukan berarti orang tua ke sekolah hanya kalau ada masalah anaknya aja. Jadi ini harusnya berkesinambungan gitu ya. Next, next mungkin oke. Ini yang menjadi penting ya. Kalau Anda memiliki permasalahan belajar pada anak dan ingin ditangani di sekolah dengan komprehensif bersama orang tua, biasanya gitu ya harus berdasarkan data. Lalu apa namanya? Kita harus juga berpegang pada apa pendidikan khusus atau pendidikan support, learning support tadi di dalam apa namanya special education service yang ada di sekolah tersebut. Jadi harus punya kalau ini anak berkebutuhan khususnya karena gangguan gitu ya, maka dia harus punya profile. Ini berdasarkan diagnostik, berdasarkan assessment, berdasarkan tes gitu ya. Apa harus ada itu. Jadi kalau yang bukan gangguan gimana pun. Nah, kalau yang bukan gangguan pun sekolah harus punya model profile sehingga kita tahu ini permasalahannya, sumbernya gitu ya, environmentnya yang mana yang bermasalah, yang bisa kita tangani gitu ya. Lalu di dalam layanan itu biasanya ada level support yang diperlukan. Jadi apa sih kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan ini harus juga di stated. Sementara layanan itu sendiri tujuannya apa? Kalau di dalam pendidikan inklusif, layanan itu sendiri tujuannya ada tiga. Satu, mengantisipasi masalah, terutama ini untuk anak-anak PAUD, ya, anak-anak kelas early sampai kelas 2 SD. Biasanya ini banyak intervensi-intervensi yang ditujukan untuk mengantisipasi problem ke depan. Lalu ada yang untuk memperbaiki remedial program. Nah, ini biasanya tuh kalau pelajaran bahasa Indonesia ulangan nggak taunya KKM-nya 7 gitu. Nih anak dapat 6 gitu, maka dia harus ikut remedial. Nah, remedial program itu tetap harus direncanakan gitu. Berapa kali kalau apakah anak ini kalau langganan remedial terus kita diemin aja gitu kasih remedial terus kan nggak bisa juga. Kalau anak-anak yang langganan remedial, jangan-jangan dia punya permasalahan processing, gitu sehingga remedial biasa sudah tidak cocok lagi buat dia gitu ya. Dia perlu penanganan yang lebih jauh misalnya. Lalu yang C ini akomodasi kekhususannya. Ini untuk anak-anak yang gangguan belajar gitu ya, yang memiliki gangguan belajar karena kondisi yang dialaminya. Nah, kalau yang untuk seperti ini, maka kita sudah harus melihat profilnya dengan details dan mengajarkan strategi-strategi belajar pada anak ini, dan strategi tersebut nantinya akan dia pegang terus sampai dia dewasa. Karena strategi itu yang akan membantunya dia dalam proses belajar. Jadi dia juga akan mengenali dirinya, gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang khusus itu tadi. Next. You still have time. Oke, mungkin 5 menit lagi ya. Ini yang membedakan antara kurikulum sama instructions. Jadi gini, wah di kelas saya belum, di sekolah saya belum ada sistem Bu. Jadi kurikulumnya juga kita pakai kurikulum nasional. Oke, fine, nggak apa-apa. Tapi yang Anda lakukan harusnya gitu dengan kurikulum yang ada, Anda melakukan diferensiasi instructions. Jadi dalam mengajarnya Anda melakukan diferensiasi. Kurikulumnya pakai kurikulum yang ada karena nggak semua sekolah melakukan pembedahan kurikulum ya. Di beberapa sekolah yang saya bantu itu sudah melakukan pembedahan kurikulum sehingga mereka punya pegangan kurikulum internal berdasarkan kurikulum nasional yang ada. Jadi dia nggak menyalahi kurikulum nasional, tapi sudah dibuatkan sistem di dalam sekolah tersebut mengacu pada kurikulum tersebut gitu.
Nah, ini kan perlu proses lama ya. Saya bantuin sekolah itu sekitar 2-3 tahun lah untuk bisa membuat sistem di dalam sekolah tersebut. Jadi kalaupun belum ada, kewajiban Anda sebagai guru untuk memastikan instructional system atau method pengajaran kita gitu ya, itu yang harus gitu ya kita pastikan, kita aware. Kalau memang saya biasanya ngajarin konsep KPK dan PBB itu hanya dengan ceramah misalnya. Nah, ternyata di kelas saya nggak bisa. Ketika saya lakukan itu, yang ngerti cuma 30%. Ketika hal itu terjadi, kita harus mengubah cara mengajar kita. Ini yang kita sebut dengan differentiating instruction. Jadi guru memiliki kewenangan untuk melakukan differentiating instructions. Nah, ini adalah area yang guru harus kembangkan. Karena nanti di tahun 2045 gitu ya, ketika seluruh sekolah sudah menjadi sekolah inklusif gitu ya, itu adalah skills yang otomatis gitu, default buat guru. Guru akan dengan cepat mengubah cara mengajarnya atau memilih metode dan strateginya untuk memastikan di dalam kelas itu seluruh anak bisa belajar dengan baik. Next. Mungkin yang terakhir aja. Terus, terus. Oh, yang tadi stop. Satu lagi. Naik ke atas satu lagi. Oke. Yang segitiga ya, Bu ya? Bukan yang di tengah. Yang di tengah. Tadi yang. Nah, stop. Ini yang saya maksud ya. Anda sebenarnya sudah melakukan ini loh. Kalau misalnya ada permasalahan belajar gitu di sekolah, Anda sudah melakukan adaptasi dengan kemampuan Anda sebenarnya. Ya. Tapi kalau Anda melakukan instructional differentiations, cara Anda mengajar, Anda bisa melihat apakah di area konten, isi materi pembelajarannya, atau di area proses yang Anda mau modifikasi gitu ya, prosesnya yang Anda bedakan, atau di area produknya, misalnya anak yang ini boleh dalam bentuk ngerjain soal dengan LKS, atau anak yang ini, kelompok yang ini, dia boleh gitu ya, produknya dalam bentuk presentasi, nggak usah pakai paper gitu ya, atau bagaimana itu terserah. Lalu ada environment. Ini environment adalah yang paling gampang. Sehingga kalau dalam instructional differentiations, Anda itu boleh loh ya, mengubah kelas Anda untuk mengakomodasi cara Anda mengajar. Habis itu dikembaliin lagi ya. Ada kadang-kadang ada school management yang jangan gitu nanti kelasnya jadi berantakan. Tetapi kalau saya lebih baik kelas saya berantakan tapi anak saya ngerti. Karena kelas bisa dirapiin lagi gitu ya. Jadi environment ini sangat-sangat gitu ya berpengaruh. Jadi ini semua kalau Anda lihat konten, proses, produk, environment, ini semua kan adalah classroom management gitu. Yang Anda sudah tahu, bukannya nggak tahu gitu. Jadi sekarang Anda mungkin lebih aja keluar sedikit lebih dari area nyaman gitu ya, untuk memastikan kelas Anda ini environment-nya benar-benar mendukung pembelajaran. Apakah poster yang mau dipasang, ataukah desain eh, hiasan kelas yang mau dipasang, sebaiknya semua ini gitu ya menjadi pembelajaran atau pendukung pembelajaran gitu ya. Boleh ke yang terakhir? Ini yang terakhir. Iya betul Bu. Ini untuk Oke, yang oke. Jadi kalau kita kalau kita melihat apa namanya eh, bagaimana menangani gitu ya permasalahan belajar dengan sistem pendidikan inklusi dan UDL gitu ya, maka ini loh pegangan kita sebagai guru. Kalau tadi kita sudah melihat, oh oke, filosofi kita secara inklusif ada di mana. Lalu sekarang kita lihat nih, dalam pembelajaran apakah kita juga sudah inklusif? Dalam kita memberikan materi kepada anak-anak, apakah kita sudah memfaktorkan area-area yang bisa kita support? Gitu. Jadi itu sebenarnya gitu ya yang menjadi landasan dari instructional differentiations atau instructions within the inclusive educations gitu. Nah, di mana peran gitu ya, peran professionals. Para professionals ini adalah partner Anda sebenarnya. Kalau Anda ini guru kelas gitu ya,
Saya kalau dapat para profesional itu saya senang sekali gitu. Karena apa? Karena saya mendapatkan partner di dalam mendesain kelas saya, di dalam melakukan pembelajaran, intervensi, instructions gitu ya. Sehingga seluruh anak di kelas saya itu bisa mendapatkan chance yang sama untuk sukses. Gitu kira-kira dari saya kembalikan ke Bu Anas ya. Kalau ada mau pertanyaan dan lain-lain, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Adi. Saya pengen meng-highlight sedikit sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bu Adi, dengan penjelasan 1 jam ini saya pribadi aja jadi tertarik nih. Kayaknya saya butuh belajar pendidikan inklusi. Dan pendidikan inklusi di Politeknik Bintara Kampus itu kan 3 tahun ya Bu ya. Sementara hari ini kita baru 1 jam belajar udah apa bahasa zaman sekarang udah hau-hau ngerti nih kita kok ada bidang-bidang kayak gini. Menurut Bu Adi sendiri, dalam pendidikan para profesional pendidikan inklusi di Bintara Kampus, hal-hal apa aja sih terkait pemahaman dan skill yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa, sehingga nanti setelah lulus benar-benar bisa menjadi para profesional untuk pendidikan inklusi? Apakah Oke, tadi misalnya belajar RTI atau belajar accommodation, seperti apa Bu isi-isinya? oke. Eh, Kalau untuk yang fresh graduate ya, apa dari SMA atau apa gitu, saya ngelihatnya ini akan bermanfaat gitu kalau mau coba-coba atau mau bertahap gitu ya berkarir Mm-mm. di dunia pendidikan inklusi. Tapi materi-materi yang kita ajarkan di dalamnya itu mulai dari filosofi, itu Mm-mm. kebetulan saya ngajar filsafat pendidikan inklusi gitu ya. Itu kita mulai dari filsafatnya, mulai dari aturan perundangannya. Mm-mm. Lalu kita juga belajar yang menarik sih sebenarnya ya kalau udah masuk tuh Mm-mm. kita juga belajar prinsip-prinsip pembelajaran di dalam pendidikan inklusi, metode pembelajaran, bagaimana cara penanganan, Mm-mm. dan kalau yang buat saya menarik di Bentara itu kan karena Bentara ini vokasi ya, Mm-mm. pendidikan vokasi. Jadi yang kita lakukan banyak sekali praktek. Contoh Mm-mm. ya, contoh. Simple gitu. Kalau untuk yang behavior misalnya, kalau ada anak tantrum di kelas, Mm-mm. bagaimana sih cara kita nanganinnya? Boleh nggak kita pegang? Boleh nggak kita peluk? Atau ada nggak cara-cara megang atau apa menghandle ya kan ada anak yang suka ngamuk atau apa gitu Mm-mm. menghandlenya seperti apa gitu itu diajarkan gitu lalu kita juga belajar lebih kepada oke kalau ini ada program nih materi misalnya materi kurikulumnya A B C gimana cara kita membuat individual education plan-nya misalnya. Bagaimana cara kita memastikan ini anak kalau KKM-nya diubah gitu ya, Mm-mm. bagaimana secara kurikulum KKM tersebut masih tetap bisa memenuhi dan program-program seperti apa yang bisa diterapkan untuk memastikan anak tersebut bisa mencapai sesuai dengan kurikulum yang ada misalnya. Mm. Jadi sebenarnya banyak ya. Terus ada juga teknik-teknik mengajar sih ya, yang Mm-mm. banyak tuh strategi dan metode mengajar. Kita juga karena kita berfokus di PAUD dan SD, Mm-mm. maka ada juga pembelajaran-pembelajaran gimana cara kita membuat tadi ya Mm-mm. instructional differentiations Mm-mm. di area mata pelajaran sesuai dengan kurikulum Indonesia. Jadi kalau PPKN kayak gimana, kalau social study kayak gimana, kalau seni kayak gimana gitu ya. Apa-apa saja yang perlu di ini banyak sih ya Iya. ininya. Oh, Oke. kita juga ngajarin research ya. Karena Hmm. salah satu tuntutan guru nanti di tahun 2045 sekarang sih sebenarnya juga sudah Mm-mm. itu ada yang disebut dengan applied research gitu ya Mm-mm. atau research tindakan kelas gitu. Nah, kita juga lakukan itu. Jadi apa cara bikin proposal, research seperti Mm-mm. apa, mencari data, mengambil data, observasi skills dan lain-lain. Wow, menarik. Jadi, kalau yang saya tangkap dari sharing Bu Adi, sebenarnya selain yang fresh graduate, rekan-rekan teman-teman di sini yang juga sudah profesional, atau tadi saya lihat beberapa sudah menjadi guru sekolah, tapi belum memahami pendidikan inklusi, maupun di komunitas-komunitas, misalnya ada sekolah minggu. Lalu kemarin saya juga dengar ada guru renang, guru piano, semua yang kita kegiatannya mengajar, apapun pengajaran itu perlu sebenarnya belajar pendidikan Ya, inklusi ya. Bahkan saya juga sebagai dosen di konseling harusnya juga belajar nih pendidikan inklusi
supaya minimal tadi ya bisa memberikan instruksi yang berdiferensiasi, memahami proses belajar murid atau mahasiswa atau anak-anak kan ada tadi yang seperti Bu Adi bilang, ada yang cepat, ada yang lebih lambat, ada yang butuh penyesuaian gitu ya, dan macam-macam sekali penyesuaian dibutuhkan. Oke, ini menarik sekali dan sudah banyak pertanyaan. Sambil kita mempersiapkan masuk ke sesi tanya jawab, akan ada video singkat perkenalan tentang profil Bentara Kampus lewat video, lalu habis itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan dibantu untuk videonya. Oke, terima kasih. Jadi itu infonya nanti teman-teman peserta bisa melihat lebih lanjut di Instagram kami di @bentarakampus. Nah, sekarang udah ada 5 pertanyaan Bu Adi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan lebih cepat. Ada beberapa yang cukup komprehensif. Kita mulai dulu dari Ibu Cindy Tanuwijaya. Kami sering mendengar tentang adanya IEP, Individual Education Program, atau program pembelajaran individual. Apakah bisa mendapat info lebih lanjut bagaimana cara melakukannya bagi tiap anak yang berkebutuhan khusus. Lalu beliau juga bertanya di bagian bawahnya, untuk asesmen anak berkebutuhan khusus ini seperti apa? Apakah Bentara Kampus menyediakan layanan ini terutama untuk anak-anak dari ekonomi ke bawah gitu. Silahkan Bu Adi. Oke, untuk IEP ini kita perlu first thing first itu perlu ada yang kita sebut dengan psikoedukasi assessment ya. Jadi assessment yang komprehensif menyeluruh di area pendidikan dan di area psikologis, supaya kita bisa tahu profil anak ini nanti belajarnya seperti apa, dan itu yang menjadi landasan utama dari pembuatan IEP, atau kalau di kita sebutnya rencana pembelajaran individu ya, RPI gitu. Eh, apa namanya? Memang perlu, kalau sekolahnya cukup besar biasanya ada psikolog klinis di dalamnya gitu ya. Lalu ada guru-guru senior dan lain-lain yang bisa menjadi tim nantinya pembuat IEP gitu. Tapi memang anaknya tetap harus mendapatkan diagnostik yang benar gitu ya. Kalaupun tidak memiliki gangguan belajar, itu tetap harus ada profil yang memang bisa dibuat di dalam tim sekolah. Jadi sekolah memang perlu punya tim khusus gitu ya, yang kita sebut dengan learning support tadi gitu ya, learning support team, sehingga bisa membuatkan profil tersebut yang menjadi landasan IEP. Kalau pertanyaannya, apakah Bentara Kampus punya area yang untuk membantu assessment itu tadi ya pertanyaannya. Mungkin bukan Bentara Kampusnya, tetapi Bentara Kampus ini punya sister institutions ya, namanya PEACE gitu ya. Itu memang tempat untuk melakukan diagnostik gitu ya, karena setahu saya PEACE itu memiliki diagnostic services juga.
gitu. Dan kebetulan memang sister institution sama Bentara gitu. Jadi kalau memang perlu ya silakan hubungi saja gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Karena kalau panjang lebar nanti habis waktunya. Ambil aja kelas, jadi nanti belajar bikin IP. Oke, mantap. Ya, Karena jadi itu lama jawabnya. iya. Oke, selanjutnya tadi saya diinfo suara saya kedouble, tapi ini saya cuma pakai satu device. Suaranya jernih atau double ya? Bagus Enggak, ya? oke. Oke, oke. Nah, berikutnya dari Pak Sujoko, lumayan panjang nih, Bu. Jadi terkait pendidikan layanan khusus, pertanyaannya, bagaimana kita menentukan batasan atau baseline dan siapa yang berwenang untuk menentukan baseline tersebut bahwa anak ini sudah seharusnya mendapatkan layanan khusus, bukan sekedar layanan konseling dari guru BK. Contoh kasus, misalnya anak pelaku teroris, anak koruptor, dan lain-lain. Bahkan menurut saya anak-anak yang orang tuanya dalam proses bercerai itu kan mereka juga emosinya khusus ya di masa-masa itu. Atau tadi dengan anak-anak mengalami bencana. Nah, yang dikhawatirkan mereka kan jadi ketika ke sekolah akan malu, minder, dan termarginalkan. Apakah anak-anak tersebut seharusnya mendapatkan layanan khusus dan seperti apa atau cukup hanya dengan konseling BK? Kalau mereka mendapatkan layanan khusus, siapa nih yang merekomendasi dan teknisnya? Mungkin bisa dijawab singkat saja, Bu. Oke. Nah, ini sebenarnya pembuatan sistem ya Pak gitu. Yang disebut dengan learning support sebenarnya nanti siapa yang menentukan. Jadi kalau kita sudah membuat sistem learning support di sekolah, yang menentukan nanti ada yang kita sebut dengan di dalam tim learning support tersebut gitu. Itu ada yang disebut dengan tim IP. Nanti di dalamnya itu kita bisa menentukan gitu ya. Secara psikologis juga kita bisa hitungan psikologis ya, karena kita nanti akan ada proses ya, 2 tahap proses. Proses pertama ini adalah assessment yang dilakukan psikoedukasi yang dilakukan di sekolah, data yang bisa kita kumpulkan dari yang ada, gitu ya. Lalu ada pengecekan-pengecekan yang memang berdasarkan standardized guideline gitu. Jadi untuk bisa nentuin oh ini anak udah memerlukan ini kayaknya mesti dicekin nih, kayaknya lebih lebih ke arah gangguan bukan bukan kesulitan lagi gitu kan ya maksudnya. Untuk bisa seperti itu memang harus ada pengumpulan data yang baik, harus ada sistem yang menentukan. Biasanya sistemnya kalau di dalam sekolah itu kalau misalnya kita biasanya dalam sekolah sistem di Indonesia itu ada standar minimum kelulusan gitu ya, yang disebut dengan nilai KKM itu adalah standar minimum kelulusan. Nah, sekolah akan menentukan gitu ya sejauh apa support yang bisa kita berikan berapa jauh. Contoh, kalau anak ini mendapatkan kalau KKM-nya 7, lalu ini anak dapat nilainya 6 gitu ya. Sama anak yang dapat nilainya 3, tentunya kan beda layanan yang harus diberikan. Betul ya? Jadi sekolah akan menentukan berapa jauh gitu ya dari KKM yang kita bisa sebut sebagai apa namanya kesulitan belajar gitu. Berapa banyak atau berapa jauh dari yang KKM yang kita harus refer ke dalam psikoedukasi assessment dan membuatkan profil khusus gitu. Nah, ini bisa buat perilaku maupun bisa buat akademik. Tadi kalau dibilang kalau misalnya kalau anak koruptor atau anak ya kan anaknya nggak salah, yang korupsi kan bukan 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 dia gitu. Tapi dampaknya memang ke dia misalnya ya atau anak dengan bencana alam. Maka dilihat juga tidak semua anak yang mengalami itu terus harus memerlukan penanganan yang lebih menjadi gangguan gitu. Nggak seluruhnya ada anak-anak yang cukup resilient sehingga yang diperlukan adalah konseling-konseling. Jadi ini yang sistem ini sebenarnya yang memberikan batasan sejauh mana sekolah atau bimbingan konseling di sekolah bisa menangani. Yang saya lihat sekarang program bimbingan konseling di sekolah belum menangani masalah ini. Kalau kita ngelihat program yang ada dari Diknas itu lebih kepada bimbingan karir gitu. Dan saya juga nggak yakin tanpa merendahkan gitu ya. Saya punya banyak respect di area bimbingan konseling. Tapi saya nggak yakin juga guru-guru BP yang ada itu memiliki kemampuan untuk bisa menangani kesehatan mental dalam level yang paling rendah sekalipun. Karena di dalam struktur pembelajarannya bukan itu gitu. Jadi BP itu agak nanggung ya gitu. Jadi psikolog bukan, jadi guru juga bukan gitu dari prosesnya sehingga kalau di kami di Bentara untuk jurusan bimbingan konseling ini kita memang lebih fokus ke dalam
strategi-strategi penanganan di level awal kesehatan mental. Begitu kira-kira. Mungkin Bu Anastasia bisa bisa kasih lebih banyak. Jadi siapa yang menentukan itu tadi Pak, harus dibuatkan sistem di dalamnya, di dalam tim tersebut harus ada kepala sekolah atau orang dari yayasan, jadi yang bisa memberikan atau menentukan mengambil pengambilan keputusan itu harus ada di dalam tim tersebut. Lalu ada kalau ada psikolog ya psikolog sekolah, kalau ada ortopedagog atau spesialis eh, pendidikan khusus ya ada di dalamnya gitu ya. Lalu ada beberapa guru senior, ada juga kerjasama dengan misalnya beberapa neurologis kalau memang diperlukan gitu ya. Jadi ada cases di mana dibukakan ruang untuk memastikan ada tim yang bisa melihat gitu ya profil anak ini dengan objektif, tidak subjektif. Nah, biasanya di dalam tim tersebut juga terbuka kerjasama-kerjasama dengan profesional di eh, lapangan gitu ya, profesional di luar. Jadi saya pernah kerjasama sama neurolog gitu, pernah juga kerjasama sama ortodontis gitu. I mean, tergantung kebutuhan anak gitu. Karena pada waktu itu anak punya permasalahan di dalam rahang sehingga di dalam berbicara artikulasi itu bermasalah. Jadi dia perlu ada terapi wicara di sekolah gitu. Ya, kerjasamalah tim IEP-nya ini dengan ortodontis, dengan terapinya, programnya apa, lalu disesuaikan dengan di sekolah. Itu biasanya modelnya seperti itu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Oke, mantap Bu Adi. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Semoga kita masih ada waktu 5 menit lagi ya. Jadi Ya, menarik nih Bu, ada Ibu Gaida Alfat dari SMP 45 Bandung. Saya adalah oke. guru mata pelajaran IPA. To be honest, sebenarnya saya masih terus belajar untuk memahami pendidikan inklusif. Sebagai guru yang umum, bagaimana ya hal tepat pertama kali untuk memberikan pengajaran pada anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi terkait pelajaran sains? Seringnya saya tanpa sadar mengeneralisir untuk pembuatan soal dan praktik. Oke. Ini praktikal aja ya Bu gitu. Karena saya juga guru, sistem prinsip pertamanya Anda kelompokkan populasi murid Anda ke dalam 3 kelompok. Gitu, ya, tadi yang saya bilang, yang cepat berproses, yang simpel aja, yang cepat berproses, yang prosesnya memerlukan waktu lebih lama, dan yang general, biasanya yang general jumlahnya lebih banyak. Nah, ketika Anda membuat persiapan pengajaran, ya, selalu memfaktorkan 3 ini. Ya, ini terlepas sekolahnya punya sistem inklusi atau enggak, tapi kalau gurunya ngajarnya berprinsip seperti ini, maka Anda sudah mulai melakukan diferensiasi pengajaran berdasarkan pendidikan inklusif. Jadi kalau misalnya Anda mau mengajarkan erosi, saya nggak tahu ini erosi cuma SD ya, saya taunya SD gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang erosi gitu ya, maka Anda siapkan tuh konsep-konsep yang untuk anak-anak yang memerlukan proses lebih lama, misalnya Anda buatkan simple catatan gitu ya, atau simple konsep yang bisa dikasihkan dulu ke anak tersebut. Jadi waktu Anda ngajar, anak ini udah duluan belajar. Jadi dia akan dapat gitu ya, bawa pulang atau dia diminta lah orang tuanya untuk baca dulu ini ya di rumah ya gitu. Atau ada kata-kata yang dia nggak ngerti itu dulu dipahami. Jadi ketika Anda mengajar di kelas buat semua, yang satu udah head start, yang satu udah duluan. Jadi ketertinggalannya tidak terlalu banyak di kelas gitu ya. Lalu untuk yang cepat Anda juga siapkan gitu ya materi-materi yang lebih dalam. Nggak usah melompat, materinya tetap sama. Tetapi Anda buatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih challenging, pertanyaan-pertanyaan yang lebih investigatif gitu buat anak itu. Jadi dikelompokkan satu kelompok gitu. Nah, untuk ketika sedang belajar di kelas, anak-anak yang dalam kelompok ini akan mendapatkan itu gitu. Nah, sehingga ketika Anda ngajar general, ya Anda ngajar general seperti biasa, tetapi 2 area ini tetap terakomodasi gitu kira-kira strategi simpelnya ya, walaupun Anda mungkin perlu belajar lebih jauh di area differentiating curriculum gitu. Jadi memang kalau jadi guru kita kan harus jadi pembelajar seumur hidup juga ya. Jadi kalau jadi guru tuh sebenarnya tuntutannya adalah Anda harus terus berkembang. Jadi memang untuk mengantisipasi ke depan, saran saya buat para guru di sini ya belajar tentang apa namanya differentiating kurikulum, belajar tentang method gitu. Jangan pernah putus gitu. Karena itu yang akan membantu Anda sampai ke depan nanti. Oke.
Yang lain, pertanyaan yang lain? Oke, 2 lagi Bu pertanyaannya dan sama-sama menarik dan bagus. Jadi mungkin kita ada lebih 3-4 menit teman-teman. Dari Ibu Devita dari Tangsel, dalam mendukung mewujudkan layanan pembelajaran inklusi, apakah guru harus memiliki basic keilmuan atau pelatihan khusus untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi anak-anak, termasuk anak-anak dengan ABK atau ABLK? Karena yang saya pahami, jika ada anak ABK atau ABLK di kelas, selama ini hanya tingkat kesulitan belajar yang diturunkan. Dan kedua, sampai di batasan mana sih kita sebagai guru di sekolah yang memiliki layanan inklusi bisa melakukan assessment terhadap anak ABK dan ALBK ini sehingga kita bisa merekomendasikan perencanaan penanganan dan intervensinya. Silahkan Bu. Oke, eh, saya jawab yang terakhir dulu ya, gitu. Sejauh mana Anda bisa melakukan assessment ya sejauh yang berada dalam batasan profesi Anda. Jadi kalau Anda sebagai guru, assessment yang Anda lakukan kan adalah assessment di mana apa akademik maupun perilaku ya, gitu ya kan Anda akan ada itu standar curriculum gitu ya. Berapa jauh anak ini bisa memenuhi gitu ya apa yang menjadi standar curriculum. Nah, mungkin saran saya adalah kalau Anda guru secara umum maka Anda harus memiliki dokumentasi yang baik terhadap data. Jadi kalau misalnya Anda misalnya punya 5 anak yang kayaknya susah banget gitu struggling di dalam kelas Anda, maka Anda pastikan ini strugglingnya di mata pelajaran apa aja, di area perilaku apa saja. Kalau misalnya di mata pelajaran A, maka gitu ya, di dalam mata pelajaran A biasanya kan ada capaian-capaian yang harus dia capai, mana yang dia capai, mana yang enggak gitu. Jadi secara assessment itu harusnya guru memiliki area assessment di areanya dia, di area pendidikan. Anda nggak bisa berasumsi bahwa, oh ini mungkin kognitifnya salah. Ya nggak bisa, karena itu bukan area Anda. Tapi yang Anda bisa lakukan adalah dari data yang saya punya, harusnya gitu ya, kalau di satu kelas ini anak-anak rata bisa mencapai 80%, anak ini pencapaiannya hanya 40%. Nah ini concern nih. Nah ini kalau dengan data yang ada, itu Anda bisa bawa datanya ke dalam meeting guru, atau kalau di sekolahnya memang punya learning support system, Anda rekomendasikan, ini coba ini anak perlu bantuan lebih jauh nih, karena kalau cuma bantuan di dalam kelas yang saya tangani, dia nggak akan tertanganan. Jadi itu sebenarnya yang bisa Anda lakukan ya. Selalu yang tadi, sejauh mana sih gitu, guru nih harus equip gitu. Saya melihatnya selama Anda itu mengajar pada kelas yang Anda ampu gitu ya, maka sejauh profesi Anda sebagai guru. Jadi guru tuh sebenarnya memiliki kekuatan data di area akademik gitu ya, lalu di area behavior. Di area akademik ini Anda memilih data untuk memiliki kekuatan data untuk melihat konsep-konsep apa yang paling sulit dipahami si anak misalnya. Lalu kalau memang ada pola di dalamnya, maka kita bisa bilang bahwa oh, probably ini perlu dilihat lebih jauh. Gitu. Jadi batasannya itu. Guru ya, pertanyaan tadi apakah perlu training khusus? Saya melihatnya kalau Anda menggantungkan kepada training yang diwajibkan oleh pemerintah, oleh sekolah gitu ya, ya Anda akan sulit menjadi jagoan di bidang Anda. Gitu. Ini berlaku bagi seluruh bidang. Jadi kalau di seluruh bidang maksud saya begini, saya juga guru gitu ya. Saya melakukan professional development kalau sekolah saya ngadain. Saya selalu ikut, iya betul. Tetapi itu tidak akan cukup untuk Anda sendiri untuk menjadi expert di bidangmu untuk kelasmu. Jadi Anda sendiri perlu mengupgrade diri Anda. Apakah itu ngambil kursus sendiri atau apa ya? Saya nggak tahu sistem di sekolah Anda seperti apa. Ada sekolah-sekolah yang mereka tidak melakukan professional development secara terstruktur di dalamnya, tetapi kalau kita mau ikut uh, training atau apa, bisa mengajukan, ada yang modelnya kayak gitu. Tetapi kalau saya pribadi ngelihatnya gini, Anda ini profesi ya, Anda ini bukan guru, bukan buruh gitu ya. Jadi profesi ada tanggung jawab pribadi dari diri Anda untuk memastikan Anda update dengan keilmuan yang ada di dalam profesimu. Jadi kalau saya pribadi, ini bukan karena saya di Bentara atau di tempat lain ya gitu, saya nggak jualan ini, cuman saya mungkin sharing, saya pribadi
dari saya mulai kerja waktu umur 20-an gitu ya, saya selalu menyisihkan, nggak banyak lah, misalnya gaji saya misalnya 5 juta gitu, saya selalu sisihkan 100.000 per bulan, yang nggak saya touch, itu untuk professional development saya gitu. Jadi pada waktu tertentu gitu ya, saya kan harus upgrade pengetahuan saya. Jadi saya lihat gitu tabungan saya ada berapa ya, saya ngambil course apa gitu ya, atau saya ini, atau saya kalau waktu masih muda waktu itu saya cari cari beasiswa gitu ya. Tapi secara profesi Anda ini harus juga memanage itu dalam diri sendiri dan nggak tergantung dengan dari sekolahnya nyekolahin saya atau enggak gitu, atau ada undangan atau enggak gitu. Jadi dari diri Anda sendiri kalau mau jadi jagoan gitu ya, itu ya harus upgrade terus gitu. Even saya masih ngambil kelas gitu. Saya pribadi masih ngambil kelas gitu. Saya lagi ngambil lisensi untuk applied behavior gitu. Jadi itu sih sebenarnya tanggung tanggung jawab pribadi masing-masing ya Bu gitu. Saran saya sih iya betul lah, guru nih bukan area tempat di mana kita mencari financial untuk tajir melintir jadi sultan gitu, enggak juga gitu. Tapi di dalamnya saya menyarankan semakin Anda memperkaya diri dan upgrade ya pembelajar sejati gitu, maka semakin Anda menjadi jago di bidangnya. Itu kali ya yang terakhir. Terakhir sekali, ini menarik juga pertanyaannya dari Ibu Septa Lestari. Saya ingin bertanya Ibu, saya dan tim pusat layanan keluarga di gereja berisi para pendidik dan orang-orang berlatar psikologi diminta mendampingi anak sekolah minggu yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus anak-anak ini beragam dari yang diagnosa spektrum autisme, speech delay, Down syndrome, dengan usia yang bervariasi juga. Sementara sekolah minggu ini kan termasuk jenis informal education yang secara standar berbeda dengan sekolah formal. Kami butuh pencerahan. Kami harus mulai dari mana ya? Memahamkan kepada guru sekolah minggu terkait apa sebenarnya kebutuhan ABK di sekolah minggu, juga mengelola ekspektasi guru dan orang tua. Terima kasih, Bu. Baik, ini menarik ya. Ini juga tidak hanya untuk sekolah minggu, mungkin ini untuk juga sekolah-sekolah ngaji gitu ya, atau after school activities kan banyak juga ya sanggar atau apa. Jadi kalau misalnya sekolah minggu, saya berpikirnya begini Bu, mari berfokus dari materi dan dari perilaku gitu ya. Nah untuk anak-anaknya kan bisa kalau di sekolah minggu tuh bisa tidak hanya bervariasi jenis kekhususannya, tetapi level supportnya juga bervariasi. Jadi saran saya, Anda lakukan pengelompokan gitu ya, untuk jenis, nggak usah ngelihat jenis kondisinya, tetapi jenis perilakunya gitu. Jadi mana anak yang kecilan banget, atau anak yang dalam dunianya sendiri, yang perlu gitu ya, ada supervisi khusus, itu Anda kelompokkan sendiri dulu gitu. Lalu anak yang memang masih bisa masuk ke dalam general setting, itu Anda masukkan di situ. Jadi dengan minimum, jadi dilihat level supportnya itu satu. Yang kedua, karena ini sekolah minggu, saya pikir mungkin yang menjadi penting adalah pembentukan karakter yang baik. Gitu ya. Jadi di dalam prosesnya, ketika ada anak berkebutuhan khusus yang masuk di dalam kelas Anda, ada baiknya ada bahasan khusus gitu ya dengan para gurunya, dan juga ada bahasan khusus dengan anak-anaknya. Karena saya melihatnya, kalau ini dari sekolah minggu, ini kesempatan yang baik untuk mengajarkan kebaikan dan karakter yang baik, untuk bisa bertoleransi, untuk bisa berempati, gitu ya, untuk bisa berapati di dalam pembelajarannya. Jadi mungkin fokusnya sebenarnya lebih di area karakter. Nah, kalau cerita-cerita yang saya tahu, kalau sekolah minggu biasanya kan ada kurikulumnya juga gitu ya, cerita-cerita dari Bibles gitu ya, dari kisah-kisah yang mau disampaikan dan apa saja value yang mau diajarkan. Biasanya kalau sekolah minggu seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, maka di dalam kisah-kisahnya faktorkan juga ini faktor keragaman. Gitu. Faktorkan juga faktor eh, kekhususan ini gitu. Sehingga ini akan menjadi dialog. Kalau yang saya penting yang mungkin Anda harus mulai adalah pastikan anak-anak yang quote to quote normal, karena normal kan relatif ya, gitu, itu paham dan bisa menerima dan justru menjadi support buat teman-teman yang berkebutuhan khusus dan tidak malah nggak bully. Itu yang menjadi inti utama gitu dalam proses pembelajaran di sekolah minggu atau di
sekolah-sekolah keagamaan lainnya atau di kursus-kursus ya gitu. Jadi Anda mengadvokasikan penerimaan kondisi berkesusahan ini sebagai bagian dari komunitas tersebut gitu. Iya, dan lebih sering juga orang tuanya harus diedukasi ya, Bu Adi ya, karena anak-anak Betul, sebenarnya mereka cepat sekali belajar memahami teman-temannya yang beragam ya. betul. Oke, wah tidak terasa sudah semua pertanyaan dijawab. Dan terakhir ada komentar dari Pak Dwianto bahwa guru-guru kita di sekolah negeri dan swasta terjebak jam kerja buruh, Bu. Masuk jam 6.30, pulang jam 3. Jadi kalau guru PAUD masih jam kerja jam 8 sampai jam 11 sehingga masih punya waktu ikut pelatihan-pelatihan baik yang gratis maupun berbayar ya. Jadi ini masih usaha kita bersama dan di semua bidang kayaknya kita masih banyak merintis ya karena tadi dari segi pengetahuan kita belum paham, advokasi ke lingkungan juga masih harus dikerjakan, tapi semoga webinar pagi hari ini sampai menjelang siang ini bisa membantu Bapak Ibu lebih memahami peran para profesional pendidikan inklusi dalam proses belajar, dan belajar itu luas ya, formal maupun informal, dan bagi rekan-rekan yang tertarik mempelajari lebih lanjut karena kita perlu jadi agent of change ya untuk pendidikan kita di Indonesia, bisa mendaftar sebagai mahasiswa pendidikan inklusi di Bentara Kampus. Salah satu dosen yang mengajar adalah Bu Adi. Belajar 1 jam sama Bu Adi aja seru ya, bagaimana belajar 3 tahun gitu ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan sudah diberikan juga link untuk pendaftaran daftar hadir dan sertifikat. Terima kasih banyak Bu Adi sudah mau meluangkan waktu hari Sabtunya. Semoga bermanfaat sharing hari ini dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih semua. Selamat berakhir Terima pekan. kasih.